Oke. Kemudian login, jangan lupa. Sudah sampai di tadi ya. Sekarang kita sudah langsung akan ketemu sama sasaran Catin. Apabila TPK sudah punya daftar sasaran, ketemu contohnya, ini contoh pertama, kita sama-sama masuk ke tadi daftar, kemudian pilih daftar sasaran Catin. Ya, daftar sasaran, kita klik daftar sasaran Catin yang paling atas. Kemudian kita buka formulir. Seperti itu, udah lihat tes dengan nicknya bebas. Nah, di tempat lahirnya misalnya di Samarinda, misalnya gitu ya. Kemudian tanggal lahirnya dia 17/02/2023. Untuk penulisan tanggal lahir, Bapak Ibu, itu menggunakan tanda strip ya, Bapak Ibu ya. Ya. Itu dimasukkan ya, tanggal lahirnya 17/02/2003. Jadi kalau misalnya nanti pakai simbol titik atau simbol garis miring itu nggak akan bisa ke save ya Bapak Ibu. Harus tanda strip seperti ini. Nah, kemudian nomor handphone. Nah, nomor handphone itu bisa diisi atau tidak diisi ya, karena itu optional sifatnya pilihan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada bintang warna merah itu artinya dia boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau ada pertanyaan yang ada bintang merahnya, di ujung pertanyaannya itu dia wajib diisi. Kalau enggak nanti udah capek-capek nulis sampai bawah kok nggak ke save-save, nggak kesimpan-simpan. Nah, dia ternyata masih ada yang belum diisi. Baik. Nah, konsep TPK ini kan pendampingan untuk Catin wanita ya Bapak Ibu ya. Jadi di Catin wanita pertanyaan alamat cukup pada misalnya jalan atau gang atau jalan nomor rumah atau RT RW. Tapi kalau misalnya kayak desa, kecamatan, provinsi tidak ditanyakan karena dia sudah jadi cakupan di wilayah kerja si TPK desa tersebut ya. Baik. Nah, kalau biodata pria kita masukkan misalnya di sini Anthony tes seperti itu. Bapak Ibu bisa bebas. Kemudian nicknya. Nah, tempat lahirnya juga bebas. Misalnya Mas Anthony ada di Medan, misalnya gitu. Misalnya di Medan, tanggal lahirnya di sini kita coba masukkan 17/01/1998. Nomor handphonenya boleh diisi, boleh tidak. Alamatnya misalnya Jalan Seroja, provinsinya Sumatera Utara. Nah, jadi kalau biodata laki-laki ini bisa lintas provinsi, lintas pulau ya Bapak Ibu ya, karena bisa jadi calonnya kan memang tidak di domisili yang sama ya, calon suaminya itu. Oke. Medan, Sumatera Utara. Udah, ada di Kota Medan, ya boleh, kelurahannya. Ini silakan Bapak Ibu disesuaikan misalnya Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten mana gitu ya, Kecamatan mana. Sekaligus kita mengecek apakah data-data yang di wilayah Bapak Ibu sudah ada di aplikasi ini ya, data wilayahnya maksudnya. Nah, kemudian untuk rencana pernikahan, tadi kan idealnya memang dilakukan screening 3 bulan ya Bapak Ibu ya, sebelum menikah. Nah, ini kan tadi kan dianggapnya kita TPK-nya bulan Februari. Nah, kita latihannya untuk rencana pernikahannya di bulan Mei ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita masukkan 20 Mei 2023. Nah, catatan untuk pengisian TPK harus sudah ada hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatannya tidak ada, berarti diedukasi dulu untuk difasilitasi pelayanan rujukan agar si Catin tersebut memeriksakan kesehatannya, baik di Vaskes, baik bisa juga di dokter seperti itu, atau puskesmas. Ya, nih kalau di sini dia udah punya catatan kesehatan. Berat badannya 51. Tinggi badannya 156. Nah, ya, untuk indeks massa tubuh itu nanti otomatis Bapak Ibu nggak usah ngitung-ngitung, dia akan muncul langsung dari sistem. Ya, kadar hemoglobin di sini 11. Nah, ukuran lilanya 25 cm. Nah, untuk Catin Dahlia ini dia tidak terpapar rokok. Nah, nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Dan Catin prianya juga tidak merokok. Nah, karena tadi pasti kalau pendampingan itu nggak mungkin nggak diberikan KIE kan Bapak Ibu ya. Jadi untuk KIE itu pasti wajib dilakukan oleh TPK.
Nah, KIE ini bisa dibagi dua Bapak Ibu, bisa perorangan atau kelompok apabila memang suatu saat ada apa kegiatan yang memang mengundang gitu kan para catin-catin gitu dan bisa integrasi sama kegiatan dari lintas sektor lainnya seperti itu bisa dipilih kelompok. Tapi apabila memang perseorangan ya Bapak Ibu memilih perseorangan. Nah, selanjutnya pertanyaan kepada Catin adalah apakah Catin sudah mendapatkan suplemen tambah darah? Nah, itu karena kan memang program kami kita kan memang sebelum dia menikah diberikan suplemen tambah darah ya untuk penyiapan kesehatan reproduksinya. Nah, di sini dia belum dapat tambah darah nih Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan ada pertanyaan suplemen tambah darah dia belum dapat, selain KIE oleh TPK, TPK juga tadi sudah disampaikan tugas dan peran TPK bahwa salah satunya ada memfasilitasi ya pelayanan rujukan. Ya, karena tadi kan belum dapat suplemen tambah darah ya, jadi difasilitasi Bapak Ibu bisa klik iya, nanti dikoordinasikan ke nakes yang terdekat, misal puskesmas gitu kan. Nah, untuk Catin pria, ini apakah diberikan KIE? Nah, ini bisa iya atau tidak. Misalnya pemberian KIE pun bisa, misalnya pas mungkin saja Catin prianya dan Catin wanitanya sedang bareng-bareng nih, didampingi oleh TPK. Itu kan bisa sekaligus di KIE kan, dikasih penyuluhan. Tapi misalnya nanti dapat informasi nomor handphonenya gitu kan, bisa juga melakukan KIE melalui WhatsApp seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus tatap muka ya, bisa pakai apa namanya sosial media itu gitu ya atau WhatsApp. Nah kalau di sini ceritanya memang didampingi bareng-bareng. Gitu. Nah tadi apa catatan? Nah, catatan ini bisa diisi masing-masing Bapak Ibu TPK. Kalau di sini catatannya dia KIE karena tadi terkait tablet tambah darah dan juga untuk gizi seimbang bagi catinnya itu. Karena memang mau persiapan untuk misalnya kehamilan gitu. Nah, kita lihat lagi apakah semuanya sudah diisi. Karena kalau misalnya ada yang belum diisi, tidak akan bisa disimpan nih Bapak Ibu. Nah, coba. Sudah. Pernikahannya hilang tadi mungkin kita hapus ya. Jadi ada tanggal perencanaan pernikahan, ada tanggal kunjungan Mas Tri. Tanggal perencanaan pernikahannya 20.05.2023. Tadi kita terlewat berarti ya tuh. Makanya kalau ada yang terlewat pasti dia nggak akan bisa ngasih. Ini kunjungannya 20 Februari. Nah, sampai sini sudah ya sebelahnya beranda itu ada simbol-simbol tuh. Ada simbol Catin, diklik di situ. Nah, udah ketik namanya di atas, di kolom cari itu di dekat gambar kaca pembesar, cari namanya Dahlia. Tadi kan saya namanya Dahlia ya. Dahlia tes. Nah, itu Dahlia ada di bawah tuh. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu. Kemudian juga kelihatan rencana pernikahannya kapan? Ternyata 2 bulan dari kunjungan, ya kan? Kemudian statusnya ternyata kelihatan juga apa beresiko si Dahlia. Kenapa resikonya? Kita lihat selengkapnya. Nah, di sini Dahlia ternyata hasil pemeriksaannya dia menunjukkan dia kadar hemoglobinnya Bapak Ibu yang beresiko anemia ringan gitu kan. Mungkin pola hidupnya dia yang kurang bagus gitu kan, konsumsi untuk zat besinya kurang dan memang tadi kan dia belum dapat suplemen tambah darah ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi itu menunjukkan status resikonya. Setelah ketahuan status resikonya beresiko, kita coba nih unduh sertifikat. Nah, sebagai bukti bahwa memang sudah dilakukan screening ya dan diinput di aplikasi Altimil. Di-download. Di-download sertifikat, nah muncul seperti ini. Dahlianya beresiko, tapi Antoninya ideal. Nah, tadi indikator apa aja sih yang bisa bikin beresiko pada Catin, Bapak Ibu? Jadi misalnya umur ya, Bapak Ibu, kurang dari 20 tahun untuk wanita, kurang dari 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian berat badan, tinggi badan gitu kan, lila, paparan rokok seperti itu. Itu nanti variabel-variabel yang bisa apa namanya menyimpulkan apakah dia berisiko atau tidak berisiko. Nah, sekarang ini kan kita kunjungan ya Pak, setelah dinyatakan dia berisiko, difasilitasi pelayanan rujukan, ya kan, misalnya disampaikan bahwa bisa ke puskesmas ya pada hari ini, nanti untuk mendapatkan ini segala macamnya semua tindakannya. Nah, nanti dikunjungi lagi tujuannya untuk lihat apakah intervensinya memang sudah berhasil gitu kan, tertangani resikonya.
Dengan syarat saat kunjungan selanjutnya sasarannya sudah melakukan updating atau pemutakhiran pemeriksaan kesehatannya seperti berat badan, tadi tinggi badan dan hemoglobin. Ya, kita apabila ingin melakukan kunjungan, kita klik di data tadi, misalnya di Dahlia, buat kunjungan selanjutnya. Ya. Tanggal kunjungannya di sini kita 1 bulan setelah kunjungan pertama, jadi 20 Maret 2023. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah calon pengantin sudah melangsungkan pernikahan? Ya atau tidak? Sudah atau belum? Nah, ini kepentingannya apa? Ini harus dilakukan updating untuk menyatakan status Catin ini berubah menjadi PUS atau belum gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ketemu Catin yang memang sertifikatnya sudah ideal, yang laki-laki maupun yang perempuan sudah ideal, apakah dilakukan pendampingan kunjungan selanjutnya? Iya. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus meng-cut off atau menyelesaikan status Catin itu. Ya, diselesaikan apakah dia sudah menikah atau belum gitu ya. Jadi biar datanya nanti selesai dicatin bisa lanjut ke sasaran PUS begitu ya. Kalau status ini dia belum menikah. Jadi dia untuk updating pemutakhiran data. Berat badannya masih sama 51, tinggi badannya 156. Nah, ternyata kadar hemoglobinnya mengalami perbaikan. Yang awalnya 11 jadi 15. Ya, ukuran lilanya 25, tidak terpapar rokok. Nah, kita bisa simpan. Nah, seperti ini muncullah interpretasi dari Catin ini yang baru ya Bapak Ibu ya setelah diintervensi. Nah, statusnya kita unduh lagi sertifikatnya. Sertifikat diunduh lagi.